Kira-kira kenapa si Trump ini melakukan blokade dan juga ini kan akhirnya bisa menekan Iran lalu kemudian membuyarkan negosiasi. Ada apa sih dengan si Trump? Ya, ini kalau seperti lagu pelaut yang sedang mabuk itu, dia itu ketika kantongnya sok kosong baru ingat rumah. Kenapa? Karena ekonominya dilanda kebangkrutan. Dia kemudian sedang berpikir, ini gimana caranya? Lalu ya itu tadi, jangan percaya mulut rica-rica karena memang dia selalu menekan, tapi di sisi lain dia mendekati IAEA, Badan Atom itu, melalui negosiasi dan coba menjembatani itu. Tapi IAEA kan sudah mengatakan bahwa tidak ada kecurigaan yang Anda tudingkan itu. Nah, sehingga di sini ada kepentingan Washington, kepentingan Tel Aviv, dan kepentingan Tehran yang berbeda. Maka di sini ruang komprominya itu selalu deadlock. Mengapa deadlock? Karena dua belah pihak itu punya kepentingan yang berbeda. Di satu sisi misalnya, Iran menolak bahwa menolak penghentian pengayaan uranium. Tapi di sisi lain Amerika, terutama Israel justru, ini tinggal satu langkah lagi. Iran mempunyai senjata nuklir. Dan ini membahayakan, terutama Israel ini. Karena itu Israel itu selalu memengaruhi, terutama Donald Trump. Karena kalau Iran ini punya senjata nuklir, ini akan membahayakan kepentingan Israel, terutama menjadi dikdaya di Timur Tengah. Itu persoalan uranium itu yang menjadi titik hambat. Nanti saya lanjut soal itu ke Pak Ginting. Saya ke Pak Pri. Pak Pri, kira-kira kenapa si Trump ini mengembangkan Project Freedom? Apa untung, apa rugi baik kepada Amerika maupun kepada Iran? Ya. Terima kasih. Jadi saya mulai konstruksinya. Saya kembalikan dulu. Kenapa Amerika bermusuhan dengan Iran? Kenapa Amerika menyerang Iran? Kalau kita balik ke situ, tampak ini. Kita tampak semua bahwa kepentingan Amerika hanya ingin menaklukkan Iran. Itu yang paling utama. Dan pesan Amerika masuk ke Iran, itu tidak hanya kepentingan Amerika, tapi diboncengi oleh kepentingan Israel. Seorang penasehat hukum Kementerian Luar Negeri Amerika menyatakan bahwa Amerika itu diminta oleh Israel untuk menyerang segera Iran dalam waktu 2 minggu, sebelum 2 minggu. Nah, itu juga dikukuhkan oleh Steve Witkoff yang mengatakan, yang memanas-manasi, melaporkan pada Trump, kalau tidak 2 minggu ini Iran diserang, dalam 1-2 minggu ini serang, Iran punya kemampuan untuk mengembangkan nuklir. Sementara di tempat lain dicek bahwa kemampuan nuklir Iran itu masih di bawah 60% atau di bawah, ada pembahasan mengenai kimianya, isotop 235 yang harus di bawah 60%, tidak sampai 90% itu tidak mampu menjadi kekuatan nuklir gitu. Meskipun ada toleransi tertentu. Jadi konstruksi ini memang dari awalnya ingin Iran itu dibuat takluk di bawah Amerika. Dan Iran itu berhasil melawan Amerika, melakukan perlawanan Amerika selama 47 tahun. Satu-satunya negara berkembang, satu-satunya negara dengan diisolasi, dikepung. Coba bayangkan, sekarang Iran melawan siapa aja? Amerika, Israel, Qatar, Saudi, Bahrain, Kuwait, semua plus UN. UN pun digunakan oleh Amerika untuk menekan Iran. Nah, konstruksi persoalannya sebegini, tentunya Iran sebagai negara yang berdaulat, yang punya harga diri melawan dong. Nah, ini bagian dari perlawanan itu. Ini potret bagaimana ambang batas tekanan terhadap kedaulatan itu dilawan. Tapi kembali ke Project Freedom Amerika Serikat tadi, apa untung, rugi, risiko ya, risiko dan keuntungan bagi Amerika. Motif Amerika mengatakan freedom itu kemanusiaan.
What kind of humanity di sini ingin dibela Amerika? Itu kan sebetulnya dalih. Amerika itu mengurung semuanya dalam dalih-dalih untuk melakukan Jadi agresi yang kalau besar. gagal risikonya apa? Resikonya perang. Kan hanya dua. You want to peace or you want to war. Jadi hanya dua, Bang Bat. Tidak ada pilihan di tengah. Nah, kita ini dunia harus menyaksikan yang mana. Kita membela yang berdamai. Kalau berdamai ya semuanya harus mundur. Amerika juga tidak bisa melakukan agresi dengan cara seperti itu. Seolah-olah isunya kan berpindah. Dari isu agresi berpindah ke uranium. Uranium selesai, belum selesai, pindah ke Selat Hormuz. Ini kan satu hal yang dicari-cari dalih ini. Nah ini yang kita harus lihat ya secara ini dengan teman-teman. Konstruksinya seperti ini gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Sato. Mas Sato, dari dua insiden ini, apakah ini membuktikan sinyal threshold atau sebenarnya juga seperti kata Pak Pri tadi, ini ada risiko perang besar? Ya, pertama yang menarik adalah respons Trump. Pertama dia langsung menyebut serangan itu sepele, serangannya Iran sepele dan sudah diselesaikan. Dan dia menekankan itu bukan bagian dari epic fury. Itu sinyal bahwa saya nggak mau perang lagi. Pokoknya sumber ancaman itu yang menyerang kapal perusak itu sudah dihancurkan, itu hanya kecil dan perdamaian akan sementara akan terus berlangsung. Itu yang menarik. Kenapa Trump menekankan kejahatan senjata masih berlangsung. Kalau lihat dari situ polanya kita harus ingat minggu depan akan ada pertemuan Trump dengan Xi Jinping. Kedua negara membutuhkan relasi yang cukup baik. Pertama, karena kepentingan Amerika adalah produk pertaniannya tetap dibeli oleh Cina. Dalam pertemuan itu Trump akan mengajukan dorongan supaya Cina kembali membeli soybean dan Boeing gitu katakanlah. Lalu bagi Cina, dia berkepentingan untuk mengajak Amerika agar mau mengurangi pembelaannya terhadap Taiwan. Lalu yang kedua adalah pertarungan dagang mereka dikurangi oleh Amerika. Jadi ada kepentingan bersama antara Amerika dan Cina untuk dicapai pada pertemuan Trump. Dalam menuju pertemuan itu, Trump harus menempatkan Cina memiliki leverage dengan cara yaitu menempatkan Cina sebagai pihak yang merasa berjasa berhasil mengajak Iran menerima negosiasi damai dengan Amerika. Beberapa hari yang lalu ada pertemuan antara Menlu Iran dengan Menlu Cina di Beijing. Itu jelas sinyal dan pernyataan dari Cina juga jelas bahwa menghendaki agar konflik bisa berkurang. Jadi kita harus lihat juga dalam kerangka itu. Lalu kenapa Freedom Project itu berhenti? Sebenarnya simpel memang. Arab Saudi tidak mengizinkan areanya untuk digunakan. Tapi info terbaru sudah diizinkan katanya Mas Sato. Tapi yang menarik sebenarnya perubahan sikap Arab Saudi yang itu. Karena dalam perkembangan terakhir kita lihat Uni Emirat Arab marah karena Pakistan berperan besar dalam mediasi antara Amerika dan Iran. Keberatan Uni Emirat Arab adalah Pakistan tidak mengeluarkan kecaman yang cukup keras atas serangan Iran terhadap Uni Emirat Arab. Dan insidennya menurut laporan juga udah ada cukup banyak warga Pakistan Syiah yang berada di Uni Emirat Arab itu diusir, ya. Artinya kemudian dicari-carilah masalahnya, kemudian disuruh kembali ke Pakistan. Dan kita tahu sekarang perkembangannya Uni Emirat Arab dan Arab Saudi juga berbeda pendapat. Uni Emirat Arab keluar dari OPEC karena ingin terus meningkatkan produksinya, memanfaatkan harga minyak yang sekarang, dan juga mereka terlibat adu pengaruh di Sudan ya antara pemberontak dan pemerintah seperti itu. Jadi ini ada dinamika yang juga cukup menarik sebenarnya. Jadi kenapa Arab Saudi tiba-tiba tidak mengizinkan? Karena kabarnya juga capek juga Arab Saudi melihat Trump yang sulit ditebak bahasanya, laporannya seperti itu. Jadi dia agak seperti itu. Tapi yang menarik adalah nanti kita harus menunggu pada pertemuan minggu depan antara Trump dan Xi Jinping. Menurut saya Trump akan memberi ruang sehingga Cina menjadi tanda petik berjasa dalam proses negosiasi ini gitu. Kalau dilihat yang berkembang sekarang di mana saling klaim itu terjadi, apakah ini bentuk coba-coba apalagi kan menuju pertemuan Amerika Serikat dengan Xi Jinping nanti? Pertama, target utama Trump adalah sebenarnya perang ini tidak berlanjut. Jadi Amerika jangan sampai melakukan serangan intensif seperti sebelumnya. Walaupun itu bukan berarti sama sekali tidak akan dilakukan. Ada kondisi-kondisi tertentu saya kira tetap akan dilakukan kalau misalnya melampaui garis merah tertentu ya. Tapi intinya Amerika sudah tidak menghendaki perang seperti itu lagi. Dia mendapat tekanan soal faktor ekonomi.
Freedom Project kan intinya mau meyakinkan dunia bahwa kapal 20.000 pelaut ya katanya, 20.000 pelaut yang ada di Selat Hormuz yang tertahan itu bisa keluar, kapal-kapal bisa keluar. Sebenarnya kan tujuannya itu Freedom Project itu. Intinya supaya ekonomi menjadi cerah lagi, kemudian tekanan terhadap Trump berkurang, harga minyak turun lagi dan sebagainya. Dan memang sempat turun, lalu sempat naik lagi sedikit setelah ini ya tadi insiden yang 3 kapal perusak diserang lalu dibalas oleh Amerika itu. Lalu bagaimana dengan Iran, Mas? Apakah mereka berani begitu untuk melewati threshold? Saya kira di sini yang peran Cina. Jadi bagaimanapun juga jadi Cina itu kan yang membeli 80% produk migasnya Iran gitu ya. Dan Iran saya kira dalam kondisi ini tetap membutuhkan, menurut saya ya, dalam situasi ini masing-masing negara di Timur Tengah butuh semacam big brother ya, yang pihak dari luar yang bisa sedikit banyak membantu, termasuk misalnya Arab Saudi mungkin bersama Amerika dan sebagainya. Oke, baik Pak Agung. Jadi menurut Pak Agung sendiri, apakah ada kemungkinan China akan turun gunung dalam proses negosiasi berikutnya atau mungkin penekanan? Cina bukan turun gunung, Cina gunungnya. Karena jelas Amerika menyatakan. Tetapi buktinya kan sekarang kita lihat di negosiasi pertama itu lancar. Tampaknya China itu bermain peran yang cukup besar. Yang sekarang ini kok agak sedikit lambat, nggak all out gitu. Cina itu adalah kompetitor utama Amerika. Ya. Seperti halnya imperium lain, seperti Ottoman, seperti Romawi, seperti Uni Soviet, seperti Athena, seperti banyak emporium di dunia, Inggris, Britania Raya, itu semua udah overstretching. Amerika sampai titik overstretching, sudah kelebihan wilayah yang harus diawasi, banyak yang harus dilawan, banyak harus ditekan demi mementingkan di dalam pada akhirnya corruption dalam bentuk kepentingan-kepentingan orang-orang yang dapat keuntungan di dalam sistem ini, akhirnya membuat konflik yang menimbulkan perlawanan. Pada zaman dulu mungkin perlawanan ini tidak diakomodir, tapi makin lama yang melawan itu kan makin kuat. Bahkan timbul adidaya baru seperti Cina, Rusia, dan lainnya yang memberi support pada perlawanan-perlawanan ini, dan akibatnya Amerika sekarang makin dulu dengan mudah bisa dilibas dan Amerika pergi, habis itu seperti tidak berdosa. Tapi sekarang tidak dengan mudah pergi, dan pertama kalinya Iran ini menjadi jangkar di mana dia tidak bisa hancurkan dan pergi begitu saja. Ini nggak bisa pergi, kamu ada di sini, ekonomi sekarang gantian Amerika yang dalam posisi di blackmail atau di Trump tuh jujur sekali bilang Iran ini meres kami, wah blackmail itu dia bilang begitu. Iran tuh Trump tuh polos gimana itu saya nggak ngerti. Dia bilang blackmail. Kalau blackmail artinya kan dia lebih lemah dengan seorang yang membuli dia kan, sampai bilang begitu. Jangan terlalu berlebihan loh. Kok bisa Trump bilang Iran berlebihan? Bagi sebuah negara yang membunuh 3.000 orang, menghabisi anak sekolah, perempuan kecil-kecil lagi, kemudian membunuh kepala negara yang membunuh seluruh pimpinan jenderalnya, kok bisa bilang Iran berlebihan? Kemudian mengatakan Iran memeras dan segala macam. Artinya apa? Memang sudah waktunya bahkan untuk menghadapi pihak yang hanya bertahan, tidak untuk kalah, Amerika sudah tidak berdaya. Artinya apa? Dia sampai di titik di mana pada akhirnya teknologi bisa membuat pihak yang lebih lemah punya kemampuan untuk membuat daya penggentar sehingga Amerika. Nah, Cina bagaimana? Cina jelas supporting di belakangnya. Tidak akan Iran itu keleleran, tidak akan Iran itu kehilangan makanan segala macam, karena Iran cukup perkasa, Cina cukup besar untuk bisa mensupport, memberi utangan, kalaupun memberi hibah, sehingga tidak akan ada Iran yang keleleran, kehabisan makan. Dan juga kan jalur darat di utara, jalur laut Kaspia, itu semua jalur yang membuat Iran tidak tergencet seperti di Teluk. Yang Teluk itu terkepung semua itu. Kalau Iran tidak. Jadi Cina itu sudah betul mendukung, dan hampir semua senjata hebat itu tentu softwarenya atau bukan software ya, atau komponennya itu jelas dari Cina. Jadi kalau menurut Pak Budi, apakah ada indikasi China nanti akan mendorong Iran untuk ke meja negosiasi? Apa peran terbesar dari si Tiongkok dalam masalah ini di Iran dan juga Amerika Serikat? Karena peran terbesarnya itulah Mbak, makanya
feelingnya Iran ini datang in advance, datang mendahului. Dia sadar bahwa yang minyak dia ekspor ini kebanyakan ke Cina 90%. Jadi dia sengaja untuk memberi perkuatan imbangan karena dia tahu bagaimana Amerika ini memihaknya ke siapa. Makanya dia datang ke Cina dengan harapan ada perimbangan. Tapi begini Mbak, semua itu bagaimana Cina ke depan, bagaimana Iran ke depan, bagaimana Amerika ke depan, sebetulnya bisa kita lihat dari konstelasi bagaimana sih mewargamingkan Project Freedom ini, mengoperasi Mandaluyudakan Project Freedom ini seperti apa? Begini Mbak, Project Freedom ini kan awalnya sebetulnya bukan escort, dia hanya guide. Nah ini dilakukan simultaneously, berbarengan. Ini loh Trump itu. Makanya kita tahu nanti Amerika itu ke depan mau perang lagi apa enggak, Iran ke depan mau perang apa lagi, Cina membantu apa. Nah karena ada di situ yang pertama, dia mengescort dengan military escort. Simultaneously berbarengan dengan itu, dia tetap blokade maksimum, maksimal pressure. Nah simultaneously berbarengan dengan itu juga, dia tetap mengadakan yang namanya coercive diplomacy. Jadi sambil dia mengescort, sambil dia juga melakukan coercive diplomacy, dan sambil itu juga dia testing coalition signaling yang saya bilang tadi, coalition test. Jadi dia mengetes, hai bagaimana kamu negara-negara sekutu, hai bagaimana kamu negara-negara teluk yang kamu saya bela selama ini. Jadi begitu Mbak kira-kira wargamingkan bagaimana itu power projection, sehingga dari Project Freedom itu, sehingga kita tahu ke depannya karena apa? Karena Project Freedom itu ada sebetulnya bertujuan banget untuk apa? Untuk menekan Iran agar kamu terima proposal saya atau kamu saya serang. Kan begitu tujuannya. Kemudian Cina ini kan juga ada pesan, message, hai Cina, kamu jangan mengentertain si Iran. Kenapa? Karena ini anjlok turunnya energi global ini karena naik turunnya Hormuz. Please, mana sense of belongingmu? Mana sense of responsibilitymu terhadap energi global ini? Makanya itu tekanan juga ke Cina oleh Amerika lewat. Jadi ngomong-ngomong soal Tiongkok Pak, ada sinyal bahwa Tiongkok ini akan mendorong Iran ke meja negosiasi. Sebenarnya apa sih kepentingan besar dari Tiongkok, lalu kemudian mengapa mereka harus mendorong Iran ke meja negosiasi? Mbak, jadi kita harus paham benar. Apa sih yang ada di otaknya Cina ini? Di otaknya Cina ini cuma satu, dia tidak mau juga Hormuz ini hancur lebur. Kan 90% dari minyaknya dia lewat Hormuz dari Iran. Nah kenapa? Karena dia juga ingin mempertahankan juga agar energi global itu tetap stable as usual seperti sebelumnya. Nah otak Cina yang kedua, dia tidak mau juga dengan begitu kemudian dia setia tunduk taat kemudian manut nurut sendiko dawuh sama si Amerika. No way katanya Cina. Nah, Cina sama Rusia kan sudah komit bahwa dia never ever, dia tidak akan pernah mengizinkan yang namanya Amerika menggaji single domain power di negara teluk. Kan itu intinya Cina. Jadi walaupun Cina itu didatengin sama Iran, dia terukur nanti bagaimana memperlakukan Iran. Walaupun nanti itu Trump mau datang, dia juga sudah terukur, sudah dipasang barrier. Cina kamu sampai di sini, Iran kamu sampai di sini. Kamu jangan rusak Hormuz maksimal sehingga dunia ini hancur, dunia nanti. Betul. Nah, untuk kamu Amerika, kamu juga jangan terus-terusan blokade maksimum karena dengan blokade maksimummu ini kamu juga akan mendapatkan dorongan dari dalam negeri, perang yang tidak selesai. Berarti tujuan Iran yang namanya cost imposition strategy berhasil. Kamu nggak malu apa? Bahwa cost imposition strateginya Iran berhasil. Apa artinya itu? Kocekmu akan habis, danamu akan habis, ekonomi habis, miskin kamu nanti. Nah, itulah yang dikatakan kira-kira sama Cina agar dia benar-benar bisa menekan dua, baik Iran maupun Amerika. Makanya cocok kalau misalnya dia jadi mediator. Baik. Saya ke Bu Angel. Bu Angel, si Tiongkok ini kan dianggapnya pragmatis begitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya Tiongkok memandang posisi Iran, Amerika Serikat maupun negara teluk? Tadi menyambung statementnya Bapak tadi, Pak Budi. Gini, Cina tuh dalam hal ini nggak yang ingin buru-buru mendamaikan Iran dan Amerika sebenarnya. Yang tadi disampaikan, ya. Artinya dia
dia gunungnya gitu kalau tadi kata Bapak Edi. Dia memang tidak terlalu ambisius mau mendamaikan Amerika dengan Iran karena sebenarnya dalam kondisi Karena sekarang diuntungkan ini, oleh perang? dia diuntungkan oleh perang ini. Dia tetap dapat pasokan minyaknya melalui dari Iran. Jadi ada jalur-jalur yang tidak terpantau oleh Amerika dan itu bisa walaupun memang agak kompleks ya. Beberapa kali ganti kapal, nanti di mana dia ganti kapal lagi baru sampai ke lewat Selat Malaka baru sampai ke China gitu, dan ini diuntungkan. Artinya buat China, buat Tiongkok, mau AS Iran perang agak lama kami tidak terganggu, mau damai juga ya nggak masalah juga. Artinya Tiongkok itu justru dalam kondisi sekarang ini dia aman aja. Artinya tidak ada Dia tidak dalam waktu dekat, terganggu. misalnya dia ikut campur mendorong Iran untuk ke meja negosiasi, menurut Anda? Biasa aja. Sama sekali tidak? Nggak terlalu yang ambisius harus ayo kamu ini damaikan dengan Amerika. Ya kalaupun ada hanya sebatas ya sebagai negara karena dia masuk dalam P5 di UN gitu ya. Ayo kalau mau damai bernegosiasi menahan diri dan sebagainya. Tapi dia tidak yang katakanlah seperti Pakistan gitu ya yang memang menawarkan diri untuk saya memediasi. Mengapa Tiongkok harus mengambil posisi yang sangat pragmatis dari penjelasan Anda itu? Satu memang dia diuntungkan saja dengan minyaknya dia tetap dapat gitu ya. Oke. Kemudian dia bahkan mungkin bisa jadi pemasok juga minyak dari Iran dia jual juga mungkin ke beberapa negara lain. Artinya sekali lagi dia diuntungkan. Baik kondisi perang ini berlangsung ataupun berdamai gitu ya, ataupun kedepannya kita berharap damai terjadi gitu ya. Cina tetap saja dia dengan Iran tetap baik, dengan Amerika dalam hal ini tadi perdagangannya mau tetap berjalan baik sehingga dia tidak mengalami kerugian apapun. Nothing to lose buat kondisi hari ini. Dengan kondisi Amerika dan Iran yang terjadi Oke, saat ini. kalau Bang Riko apakah punya perspektif yang sama atau sebenarnya Anda punya analisa berbeda? Jadi, Araghchi kan bolak-balik tuh Ya, kalau- bepergian untuk tampaknya mencari teman, untuk mendorong ke negosiasi, Oman, Teheran, Beijing, begitu. Kalau saya pikir yang dilakukan oleh China sekarang dengan Amerika sibuk di Iran, ya itu sebenarnya ada dua keuntungan. Satu, dia tidak direcokin di Taiwan, ya. Yang kedua, sistem persenjataan yang tadinya itu bertengger di negara-negara di sekitar China seperti di Korea, di Jepang, itu kan sebagian ditarik semua ke Iran. Kalau bicara masalah energi, sebenarnya di China itu sendiri ada datanya, antara 55 sampai 65% kebutuhan energinya itu memang dari oil. Oil, gas, batu bara. Tapi sisanya semua itu multi dari berbagai sumber. Jadi mereka sudah bersiap-siap sebenarnya tidak hanya bergantung pada itu. Yang jadi masalah sebenarnya itu adalah kalau selama ini perang terjadi, yang memblokir itu hanya Iran, itu nggak ada masalah. Karena minyaknya tetap bisa jalan ke sana. Tapi begitu Amerika masuk, ikut blokir juga, nah di situ baru Cina kelihatan agak kencang. Cina mengatakan kan, jangan sampai kapal tanker kita ini diganggu-ganggu. Ya itu menurut saya yang terjadi sekarang. Dan kalau saya melihat gayanya Trump ini kan backgroundnya dia bukan hanya pengusaha properti, jangan lupa. Dia ini pengusaha judi, ya, kasino. Dan yang kedua, selebriti sekaligus, ya, tayangannya. Jadi selalu ada dua rumus kalau menurut saya. Satu, ketidakpastian, yaitulah judi kan. Yang kedua, itu klaim pencitraan yang berlebihan. Jadi dua ini selalu selalu menjadi corak atau warna dari Trump itu mengambil kebijakan. Kalau saya melihat sekarang ini ya, dari mulai Epic Fury, Economic Fury, terus kemudian Project Freedom, itu sebenarnya kebutuhannya bukan kebutuhan secara taktis militer kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau secara kekuatan, tadi kan Pete Hegseth mengatakan, waktu ditanya oleh Kongres, dia di grill, dia tanya udah berapa keluar duit. Baru 25 billion dolar, baru 25 miliar. Sementara anggaran pertahanannya itu 1,4 triliun dolar, jadi cuma 1,7%. Secara fisik Amerika siap untuk perang yang lebih hebat lagi daripada yang kita saksikan sekarang. Tapi dia mengambil kebijakan ini, menurut saya kebijakan ini adalah karena dia memerlukan untuk perang opini secara domestik maupun secara global. Secara domestik ini ada dua kekuatan yang sekarang ini sedang bertarung. Ya, yaitu yang
umumnya mungkin kita melihat ada tekanan ya kan, ingin cepat selesai, ingin cepat berhenti dan segala macamnya. Tapi pada saat yang bersamaan juga jangan dianggap sepele juga, jangan dianggap remeh bahwa tetap ada kelompok di Amerika yang mendorong supaya udah perang ini dilanjutkan aja karena Amerika sanggup ke sana. Oleh karena itu Trump ini menurut saya dia berusaha mencari jalan tengahnya. Makanya pilihan namanya kan hebat-hebat, Mbak, ya. Epic Fury, amarah yang dahsyat. Economic Fury, blokade ekonomi, amarah ekonomi. Yang terakhir ini Project Freedom. Hegseth waktu itu dia sengaja memilih kata-kata itu. Dia mengatakan di depan konferensi persnya menyatakan bahwa this is a gift to the world. Hadiah kepada dunia. Hadiah gimana ceritanya? Tapi itulah framingnya dia ingin menyatakan bahwa Amerika sekarang dia tahu bahwa semua kesulitan yang kita hadapi di Selat Hormuz ini, kalau bukan Amerika yang serbu duluan, kan nggak terjadi ini kan ceritanya kan. Nah sekarang dia ingin menyatakan bahwa inilah hadiah dari Amerika kepada dunia karena dia tahu bahwa situasi secara domestik dan situasi secara global dia tertekan. Baik, Pak Ginting. Jadi kalau menurut Pak Ginting sendiri, apakah nanti Amerika Serikat bakal kejar target menyelesaikan Project Freedom sebelum summit? Ya, tentu saja kalau kita lihat ya, Iran itu juga sedang memperhitungkan pertemuan pekan depan di Beijing. Jadi dia tentu akan mengabaikan Project Freedom itu. Mengapa? Karena sebenarnya dunia atau kedua belah pihak itu sedang menunggu siapa yang akan menyerah lebih dahulu secara politik. Karena itu Iran akan terus bertahan secara ekonomi dan kemarin juga mencoba menembakkan rudalnya sampai Diego Garcia. Ini artinya dia memberikan pesan kepada Barat bahwa jangan main-main juga ikut menekan Iran secara ekonomi, secara politik. Nah di sisi lain Amerika juga sebenarnya tidak menginginkan terseret dalam perang yang lebih besar. Mengapa? Karena Barat juga sudah mengingatkan bahwa jika perang ini menjadi besar, yang rugi adalah semua perdagangan. Sementara di sisi lain sebenarnya Cina diuntungkan. Mengapa diuntungkan? Semakin lama konflik ini, jadi dia sudah melihat bahwa kemampuan Amerika ternyata cuma seperti ini. Dari semula Amerika itu menargetkan alutsistanya untuk melawan Tiongkok di Laut Cina Selatan, ya sekarang hampir 80% atau 75% larinya ke Teluk, ke Iran. Sehingga Amerika di sisi lain juga mulai khawatir sebenarnya jangan-jangan Tiongkok akan segera mencaplok Taiwan. Ini kan persoalan seperti misalnya Putin ingin menekan juga Amerika. Kalau enggak, Ukraina seperti apa? Kalau awalnya targetnya beberapa provinsi mau diambil, dia juga bisa ambil. Nah ini kan ada kepentingan Amerika juga, di mana? Di Taiwan dan juga di Ukraina. Saya kira begitu. Oke, baik. Saya ke Mas Sato. Ini nuklir kan jadi pembahasan utama, bahkan bisa juga jadi kendala begitu. Tapi menurut Mas Sato sendiri, apakah Iran mau yang namanya dibarter nuklirnya dengan konsesi yang lain? Misalnya pencarian dana gitu kan? Baik, kalau bicara nuklir itu sebenarnya jadi substansi dari konflik ini ya. Ya kita abaikan semuanya, kita langsung bicara nuklirnya. Pertama ada beberapa skenario bahwa memang Iran masih memiliki yang disebut debu nuklir itu ya, yang kabarnya dulu sempat mau diambil oleh Amerika Serikat. Persoalannya bagaimana sisa-sisa uranium itu mau dikelola gitu kan. Kabarnya adalah bahwa jalan tengahnya adalah kalau itu diambil begitu saja maka Iran jelas tidak mau, karena itu menjadi pelanggaran kedaulatan. Jadi solusi yang paling mungkin adalah yang mungkin juga sedang dibahas terutama oleh Iran adalah sisa uranium itu kemudian ditempatkan di wilayah Iran tapi diawasi bersama-sama. Jadi kuncinya di situ, bagaimana mengelola sisa uranium itu, lalu memastikan bahwa proyek pengayaan uranium Iran berhenti. Tapi yang menarik kan sebenarnya gini, dalam nuklir itu ya, dalam isu diplomasi nuklir katakanlah itu ya. Justru ada yang mengatakan justru ketika negara, ada pandangan dari Amerika mengatakan bahwa ketika negara berhasil naik jadi negara memiliki senjata nuklir, dia justru memiliki kecenderungan untuk lebih moderat gitu ya. Justru tidak, tanda petik tidak
lebih tidak ugal-ugalan, lebih hati-hati. Ada pandangan seperti itu. Cuman yang menjadi persoalan siapa yang bisa menjamin terutama dari perspektif Israel dan Amerika ketika Iran memiliki itu, dibiarkan itu, kemudian dia akan lebih moderat. Jadi tampaknya yang selalu akan ditekan adalah bagaimana uranium tersebut kemudian bisa dipastikan tidak akan hanya dikelola oleh Iran, tapi juga dikelola bersama-sama oleh Amerika, tanpa harus Iran merasa kehilangan kedaulatan. Gitu. Oke, baik. Kalau menurut Pak Budi sendiri, apakah memungkinkan Iran membarter program nuklirnya dengan konsesi yang lain? Kalau berbicara barter nuklirnya Iran, lesson learn-nya kan cukup kita lihat JCPOA. Saat itu kan juga lebih crucial, baru-barunya namanya nuklirnya Iran di enrich saat itu ya, enrichment uranium. Nah, kalau menurut saya itu sudah pelajaran. Saat itu dia good boy dan dia bisa serahkan ke Rusia saat itu. Nah, kenapa kita nggak belajar dari itu? Dan kalau misalnya Mbak menanyakan apakah bisa dibarter dengan konsesi seperti itu, ya saya pikir bisa saja meskipun Mujtaba Rahbar sudah mengatakan ini adalah aset nasional. 90.000 juta rakyat Iran akan melindungi aset nasional ini. Dan tujuan si Trump kan tampaknya seperti membalikan kebijakan baik dari Obama maupun Biden di JCPOA. Ya berarti kan dari JCPOA bisa diimprove. Tinggal sekarang improvementnya seperti apa? Improvementnya kan berarti sampai sejauh mana diizinkan IAEA untuk inspeksi. Kemudian sampai sejauh mana enrichmentnya highly enrichment atau low enrichment. Tapi kalau seandainya Trump itu memang zero tolerance sama nuklir, ya berarti itu semua tidak berlaku. Artinya memang benar-benar men-zero tolerance, tidak ada istilahnya yang namanya Iran memproduksi nuklir. Berarti even nuclear weaponization or nuclear for peace itu tidak dikehendaki oleh Amerika. Kalau Amerika mengatakan begitu, kan dikatakan waktu JCPOA 2018 dia keluar, dia katakan bahwa ini semua cancellation, ini hanya penundaan saja. Toh juga dia masih memperkaya uraniumnya. Dan itu yang tidak diinginkan. Lihat aja paket besarnya dia. Paket besarnya dia kan selalu nuklir, kemudian blokade, dan Hormuz. Sedangkan Iran menghendakinya nanti dibahas nuklirnya. Sekarang adalah yang kita bahas masalah blokade Hormuz dulu, baru nuklir. Apa artinya? Ini adalah center of gravity-nya Iran. Ini adalah Achilles heel-nya Iran. Ini adalah backbone-nya Iran. Kenapa? Orang namanya Trump itu 2024, Mbak kan masih ingat itu bagaimana? I am not going to start the war. I am going to start wars. Bayangkan dia di 2024 di kampanyenya dia. Tapi apa yang terjadi? Ya karena memang Trump itu gut feeling. Tadi kalau yang disampaikan sama masnya mempunyai bisnis bukan hanya itu, dia quick response. Yang penting nggak ada masalah, yang penting quick response aja. Whether logic, unlogic, or irrational, yang penting quick response. Dan dia juga kan populis tadi yang disampaikan oleh masnya. Tapi jangan salah, dia narsis, orang yang less empati. Kenapa? Kalau kita lihat di Madman teori itu dikatakan bahwa that part of the diplomacy. Diplomasinya dia memang pretend to be crazy. Baik saja kalau di mata diplomasi itu adalah membuat lawan dan kawan unpredictable, tidak tahu apa yang ada di otaknya Trump. Baik saja sebetulnya. Tapi ya pasti ada negatif positifnya. Baik, kalau menurut Pak Agung sendiri, apakah Iran mau membarter program nuklirnya dengan konsesi yang lain? Nanti dijawab Pak Agung, nggak bisa kembali saudara, tetap di Bola Liar.